Melihat perkembangan yang cukup rawan dengan kondisi pasukan yang seadanya, lalu melihat juga kondisi pasukan Quraisy yang banyak, maka terjadilah permusyawaraan, ya. Rasulullah mengadakan majelis permusyawaratan, ya, majelis tinggi permusyawaratan militer, dan beliau bermusyawarah mencapai kesepakatan. Nah, dalam majelis ini Rasulullah mengisyaratkan posisi mereka yang harus dipertaruhkan secara mati-matian dan membuka kesempatan bagi setiap anggota pasukan dan komandannya untuk mengemukakan pendapat. Namun pada saat itu ada sebagian orang yang merasa hatinya kecil, artinya merasa takut ada yang merasa takut untuk ikut bertempur. Maka Allah berfirman, "Ma akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna illal mauti wa hum yanzurun." Sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Surat Al-Anfal 56. Jadi sudah dikatakan bahwa kita itu akan menang, namun karena di dalam hati mereka itu ada ketakutan untuk ikut bertempur, maka mereka itu seakan menjauhkan diri. Sedangkan itu ya maksudnya surat itu, bahwa sebagian orang yang mau ikut bertempur itu di dalam hatinya sudah merasa takut dulu, takut akan kematian, dan itu sebenarnya sudah tahu bahwa mati itu sudah pasti, ya. Mereka melihat bahwa pertempuran itu, peperangan itu akan menyebabkan mereka mati, padahal ada juga orang yang ikut bertempur dan tidak mati. Bahkan orang yang berada di pembaringan, di rumah santai bisa mati. Jadi kematian itu tidak memilih-milih orang, ya. Sedangkan para komandan pasukan seperti Abu Bakar, Umar sama sekali tidak mengendor. Jadi semangat kedua sahabat tadi tidak kendor dan lebih maju. Jadi pengen terus bersemangat untuk menegakkan syiar nama Islam di seluruh penjuru Arab. Kemudian Al-Miqdad bin Amr berdiri sambil berkata, "Wahai Rasulullah, majulah terus seperti yang diperlihatkan Allah kepada engkau, yaitu kemenangan." Allah memperlihatkan kepada Rasulullah bahwa kita pasti akan menang. Nah, kami akan bersama engkau, kata Miqdad. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada engkau sebagaimana Bani Israel yang berkata kepada Musa, "Pergi engkau sendiri bersama Rabbmu, lalu berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami ingin duduk menanti di sini saja." Ini orang Israel, ya, Bani Israel. Iya, mereka tidak mau pergi, nggak mau ikut berperang. Kalau mau berperang sudah silahkan aja Musa, kamu dengan Tuhanmu saja. Nah, itu ya, aneh kan? Tetapi pergilah engkau bersama Rabbmu, lalu berperanglah kalian berdua. Ini kata orang itu tadi, ya. Dan sesungguhnya kami akan berperang bersama kalian berdua. Nah, ini demi yang mengutusmu dengan kebenaran, andai kata engkau pergi membawa kami ke dasar sumur yang gelap, maka kami pun siap bertempur bersama engkau hingga engkau bisa mencapai tempat itu. Maksud Miqdad ini
Dia itu yang pertama, dia tidak mau seperti umat Bani Israel, umatnya Nabi Musa itu, yang tidak mau berperang, yang takut berperang. Tapi mereka ingin berperang bersama Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah pergi, maka Mikdad ini pun akan pergi. Walaupun diajak ke dasar sumur, pasti akan dilakukannya, ya. Maksudnya itu pertempuran bagaimanapun, Mikdad akan ikut di sana. Bagus sabda Rasulullah sembari mendoakan untuk Mikdad. Jadi didoakan Mikdad tadi di sini, ya. Itulah pendapat yang disampaikan 3 komandan pasukan dari Muhajirin, padahal jumlah mereka lebih sedikit. Maka Rasulullah ingin mendengarkan pendapat para pemimpin Ansarnya, ya, komandan Ansar, sebab jumlah kaum Ansor itu banyak, maka pengen didengarkan. Nah, terlebih lagi beban perang ini pasti akan membebani diri mereka masing-masing. Dan sementara itu di dalam Baiat Aqabah itu tidak mengharuskan mereka ikut berperang di luar perkampungan. Jadi kalau di luar perkampungan kaum Ansor tadi, ya, maka mereka tidak wajib untuk berperang. Kalau mereka misalnya di dalam kaum Ansor itu, di kampung-kampung kaum Ansor ada peperangan, mereka wajib untuk ikut. Nah, setelah mendengar pendapat 3 komandan Ansor, Rasulullah bersabda kepada mereka, "Berilah aku masukan, wahai semua orang, di dalam hati." Beliau mengarahkan sabda ini kepada Ansor. Jadi Rasulullah itu minta pendapat kaum Ansor, bagaimana pendapat kalian dengan hal ini, dengan masalah ini, ada orang yang tidak mau berperang tadi. Nah, lalu maksud yang ingin disampaikan Rasulullah itu dipahami oleh komandan Ansor yang sekaligus membawa bendera, yaitu Sa'ad bin Mu'az. Dan saat ini berkata, "Demi Allah, seperti yang kau maksudkan adalah kami, wahai Rasulullah." Nah, padahal Rasulullah itu menyindir saja. Begitulah jawab beliau. Sa'ad berkata, "Kami sudah beriman kepada engkau. Kami sudah membenarkan engkau. Kami sudah bersaksi bahwa apa yang engkau bawa adalah kebenaran. Kami sudah memberikan sumpah dan janji kami untuk patuh dan taat. Maka majulah terus, wahai Rasulullah, seperti yang engkau kehendaki, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran. Andai kata engkau bersama kami menghalang lautan, lalu engkau terjun ke dalam lautan itu, kami pun akan terjun bersama engkau. Tak seorang pun di antara kami yang akan mundur. Kami suka jika besok engkau berhadapan dengan musuh bersama kami. Sesungguhnya kami dikenal orang-orang yang sabar dalam peperangan dan jujur dalam pertempuran. Semoga Allah memperlihatkan kepadamu tentang diri kami apa yang engkau senangi. Maka majulah bersama kami dengan keberkahan Allah."